warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin berbagi persepsi kita terkait integrasi Islam dan psikologi. Nah, di sini kita sharing-sharing bareng terkait integrasi Islam dan psikologi. Nah, mungkin ada yang berbeda pendapat, atau ada yang ingin bertanya nih terkait hal ini, nanti kita bahas di forum diskusi nantinya. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Farisi, Aninda Zain, Ivan Bagaskara, Ranti Rahmawati, Siva Salsabila. Nah, terkait integrasi Islam dan psikologi, kita bagi menjadi 6 bahasan di sini. Yang pertama, definisi islamisasi. Yang kedua, pentingnya islamisasi. Yang ketiga, kelemahan psikologi. Yang keempat, fase psikolog muslim. Yang kelima, apa yang harus dilakukan oleh psikolog muslim. Dan yang keenam, bentuk-bentuk integrasi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu islamisasi pengetahuan. Islamisasi pengetahuan adalah suatu proses pengembalian pemahaman yang bertentangan terhadap Islam dan ilmu pengetahuan kepada pemahaman yang sesuai antara Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu sendiri sebelumnya memang dari Islam dan tercemar, dibawa ke barat dan tercemar, jadi tidak sesuai nih dengan ajaran-ajaran yang ada di Islam. Dan islamisasi pengetahuan ini sebagai penyaring atau membersihkan dari ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Nah, kenapa islamisasi pengetahuan itu penting? Nah, kita bahas selanjutnya oleh Kak Ani Dazje. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kenapa sih islamisasi pengetahuan itu penting. Jadi kita bisa lihat dari urgensinya. Di sini ada 3 poin urgensi. Yang pertama adalah untuk menyaring ilmu yang telah masuk dan tercemar dari luar atau ilmu barat. Seperti yang udah kita ketahui bahwa ilmu-ilmu pengetahuan pada saat ini itu sudah seluruhnya hampir didominasi oleh ilmu pengetahuan barat gitu. Jadi memang itulah kenapa pentingnya islamisasi dalam pengetahuan. Nah, selanjutnya ada sistem hanya untuk barat saja, karena ilmuwan-ilmuwan dari barat itu sendiri, mereka meneliti berbagai fenomena hanya pada saat mereka berada di geografi di barat saja gitu. Sehingga hasil dari penelitiannya itu tidak bisa digeneralisasikan kepada masyarakat-masyarakat muslim yang memang tempatnya atau letak tinggalnya itu berada jauh dari geografis di barat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah akibat peradaban Islam yang hancur, ilmuwan Islam itu banyak kehilangan hasil penemuan mereka. Padahal ilmu tersebut itu sesuai dengan nilai-nilai Islami gitu. Nah, apabila syarat-syarat ilmu tersebut terpenuhi, ilmuwan Islam pada saat ini pun mampu gitu untuk menciptakan sains yang Islami. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Ivan. Oke, selanjutnya kelemahan psikologi yang selama ini kita pelajari. Yang pertama, kurangnya islamisasi dalam materi-materi pembelajaran. Dalam pendidikan yang dilaksanakan di negara-negara muslim hari ini, menjadi pusat pembiakan ide-ide non-islami yang sebagian besar datang dari dunia barat. Akibat dari pembiakan ini, ide-ide sekuler telah dilaksanakan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Islam, juga dalam sistem pendidikannya, termasuk psikologi sendiri. Oleh karena itu, setiap ruang dan peluang yang ada dalam sistem pendidikan masyarakat Islam yang akan datang, pemikirannya, akhlaknya, dan seluruh kepribadiannya sesuai dengan nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, semua elemen pelaksana pendidikan, baik yang mengambil kebijakan maupun yang melaksanakannya, berperan sangat penting dalam merealisasikan amanah ini. Lalu yang kedua, kurangnya pengenalan terhadap ilmuwan psikologi muslim, beserta teori-teorinya. Dari yang telah kita rasakan selama mengikuti perkuliahan psikologi sendiri, sangat jarang kita diperkenalkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari psikologi Islam. Lebih sering dikenalkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari psikologi barat. Bahkan ada sebuah fakta yang mencengangkan. Di Saudi Arabia, sebuah universitas Islam benar-benar telah ditutup
departemen psikologinya. Karena ada materi-materi psikologi yang dipandang tidak islami, yang disuntikan seorang profesor kepada para mahasiswanya. Dan masih di Saudi juga, ada seorang pendidik setelah mengikuti diskusi umum yang dipimpin pemikir terkenal Mesir, Profesor Muhammad Oud, dia meminta agar psikologi barat tersebut ditarik dari kurikulum universitas-universitas Arab Saudi, sampai sarjana muslim telah menciptakan psikologi baru berdasarkan ideologi Islam. Lalu yang ketiga, kurangnya nilai-nilai Islam yang dapat dikembangkan lebih jauh. Seperti contoh, masih banyak konsep-konsep Islam seperti ikhlas, sabar, zikir, yang seharusnya masih bisa dikembangkan lebih jauh dengan metode psikologi sendiri, dengan teori-teori psikologi sendiri. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, fase psikologi muslim saat ini, yaitu fase pengembangan dan perumusan. Karena para psikolog muslim saat ini masih mengembangkan teori-teori psikologi barat dengan menghubungkan pada syariat Islam agar menjadi teori psikologi Islam yang sesuai. Ini ditandai mulai diterapkannya konsep-konsep psikologi Islam dalam kehidupan umat manusia dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan berbagai problem yang berkembang dalam kehidupan manusia. Dalam fase ini, sesungguhnya dapat diakomodasikan pendekatan yang sebaliknya, yaitu menggunakan tradisi Islam sebagai ajang pengukuhan psikologi Islam. Sebagai contoh, tradisi umat Islam yang berupa penggunaan zikir untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan dapat dimanfaatkan untuk mengukuhkan konsep Islam tentang pengembalian manusia kepada fitrahnya. Dalam fase ini, ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan menerapkan teori-teori atau konsep-konsep ke dalam suatu praktik tertentu. Misalnya, penerapan konsep insan kamil untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan tradisi Islam. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penerapan psikologi Islami adalah dengan mengadakan penelitian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau perorangan yang berakar pada tradisi Islam. Sebagai contoh, lembaga-lembaga sosial seperti pondok pesantren, Pondok Inabah Suryataya Ciamis, dan lain-lain, telah menerapkan pendekatan zikir untuk menangani gangguan-gangguan kejiwaan. Dengan melakukan penelitian terhadap satu atau beberapa aspek dari praktik-praktik ini, akan didapatkan peneguhan atau penguatan secara ilmiah terhadap praktik-praktik yang tadi disebutkan. Adanya penguatan atau peneguhan ini secara ilmiah akan menjadi sumbangan penting bagi pengembangan psikologi Islami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ranti. Oke, apa sih yang harus dilakukan psikolog muslim? Yang pertama, psikolog muslim itu dapat membantu sarjana muda psikologi muslim untuk belajar dan mengislamisasi pengetahuan yang mereka dapatkan agar ajarannya itu berjalan secara dinamis. Kemudian yang kedua, psikolog muslim juga dapat menerapkan teori psikologi Islam secara eksplisit dan implisit. Kenapa sih? Karena klien itu kan memiliki banyaknya perbedaan, terkhususnya agama. Sehingga psikolog muslim itu harus memiliki kemampuan ini, yaitu kemampuan menempatkan diri dalam sesi terapi maupun sesi konseling. Contohnya, apabila memiliki klien yang beragama Islam, psikolog muslim itu dapat menjelaskan dan menyarankan secara langsung atau eksplisit dengan cara pendekatan Islam seperti berzikir untuk ketenangan hati. Namun apabila memiliki klien yang berbeda agama, psikolog muslim itu dapat menjelaskannya secara implisit, yaitu secara tersirat seperti meditasi untuk menenangkan hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syifa. Nah, selanjutnya adalah bentuk integrasi apa yang tepat untuk dilakukan dalam mengembangkan psikologi Islam. Dari 6 bentuk integrasi yang ada pada metode pragmatis, menurut kelompok kami, bentuk integrasi komplementasi adalah bentuk integrasi yang cocok untuk mengembangkan psikologi Islam. Karena antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dan eksistensinya masing-masing. Jadi jika sains dan Islam saling mengisi dan saling memperkuat, insya Allah bisa membuat psikologi Islam berkembang. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh
ditanya di kolom komentar atau di Olu di forum diskusi. Terima kasih.